Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, students. Jadi, saya akan memberikan penjelasan ya about the practicum in diagnostic veterinary diagnostic clinic ya, clinical diagnosis. Karena di semester ini kegiatan praktikum terpisah, punya kode sendiri. Jadi kodenya FKH 24601034 ya. Yang kuliah punya kode sendiri. Sehingga meskipun ada beberapa kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya, ya, tapi ada proses-proses penilaian yang akan berbeda nanti, ya. Sehingga mata kuliah ini, praktikum veterinary clinical diagnosis, have its own assessment, ya. Nanti yang di lecture di kuliah juga punya cara untuk mengevaluasi sendiri, gitu ya. Sehingga perhatikan betul kegiatan Anda di praktika ini. Jadi ini pertama kali terjadi di semester ini untuk diagnosa klinik. Semester yang lalu masih belum, masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, praktika ini, praktikum, praktikum, ya, itu akan selalu kita laksanakan pada hari Selasa at 1 to 4 p.m. ya, jam 1 sampai jam 4 Selasa. Kegiatannya ada dua, ya. Yang selalu akan Anda lakukan adalah hands-on. Melakukan kegiatan itu nanti di ruang laboratorium atau ruang praktikum di divisi klinik, ya. In OSC building, ya. Perhatikan di sebelah timur dari patologi atau di sebelah utara northern area of Veterinary Teaching Hospital itu ada OSC building, ya. In the base of OSC building website, ya, website dan di sebelah barat itu ada ruang praktikum untuk kegiatan klinik ada di sana. Jadi nanti untuk bedah, untuk diagnosa klinik pun praktikumnya di sana, ya. Sehingga kita akan praktikum di sana untuk hands-on nanti. Hands-on yang kita lakukan selama semester ini itu umumnya akan kita gunakan hewan kecil, ya, small animal praktikum. So you have prepared your animal tiap minggu nanti. Kamu bawa hewan yang akan kita coba gunakan sebagai praktikum. Selain itu nanti ada praktikum kering, dry practicum at Hebat e-learning. Ya, I've setting every weeks ya about your activity in Hebat e-learning for this dry practicum, including modul practicum, practicum modul. So after this dry practicum, it followed with the practicum modul. Ya, jadi setelah praktikum kering itu akan ada modul praktikum yang harus Anda kerjakan. Saya nanti akan kasih waktu beberapa hari. Tapi di praktikum kering kami tidak bimbing. Ya, perhatikan. Kami tidak membimbing topik yang di praktikum kering. Anda bisa pelajari sendiri. Saya akan atur nanti supaya Anda bisa belajar sendiri, kemudian Anda kerjakan tugas-tugasnya atau kuisnya atau apa namanya hal-hal yang harus Anda selesaikan di sana. Ya, jadi ada dua kegiatan, hands-on, ya, and try practicum. So try practicum, the topic of try practicum I will open in every Tuesday at 1 o'clock ya. Sampai seterusnya nanti. Jadi baru dibuka di minggu itu. Kemudian followed with modul practicum ya. I will open a few hours after these topics try practicum. Nanti setelah kamu belajar kamu bisa kerjakan modulnya ya. Nah, kegiatan praktikum yang hands-on Anda lakukan di ruang praktikum di gedung OSC di sebelah barat tadi itu. Di situ ada beberapa ruang yang kita bisa gunakan untuk praktikum. Ya, every Tuesday ya di jam 1 sampai jam 15. Jam 15.50 jam 16.
Ini adalah supervisor, ya. We have eight supervisor for diagnosa klinik veterinary practicum. Sumi, ada Prof. Bambang, ada Prof. Wiwi, ada Dr. Budi, kemudian ada Prof. Ira, ada Dr. Hardani Primariski, ada Dr. Mirsa, ada Dr. Lina. Ya, kita berdelapan. Jadi jangan jangan dilihat fotonya itu foto lama. Jadi just name ya, me, Prof. Bambang, Prof. Wiwi, Dr. Budi, and Prof. Ira, Dr. Hardani, Dr. Mirsa, and Dr. Lina. Ya. All of this will help you to get some practice hands-on in uh, practicum room ya di bagian klinik di divisi klinik ya every weeks. Oke, this hands-on practicum. Jadi tiap minggu kelompok yang bertugas nanti ada jadwalnya sudah saya share di Hebat e-Learning di praktik apa diagnosa klinik praktikum. Coba menyediakan hewan untuk praktek. Boleh pakai kucing, boleh pakai anjing. Every group, ya, every group have prepare one animal to practice. Ya, tiap minggu. Tiap minggu yang bertugas nanti sesuai kelompoknya, silakan bawa hewan. Coba, baik itu anjing, baik itu kucing, no problem. Ya, kita tidak praktikum large animal. Nanti di semester depan kita praktikum large animal. But now we learn about small animal. Ya. Jadi tiap-tiap kelompok sediakan. Fakultas tidak bisa menyediakan hewan coba. Untuk Anda latihan tadi itu bawa sendiri gitu ya. Hewan untuk kita bisa praktikum. Kemudian sudah tersedia buku praktikum, buku petunjuk praktikum. We have manual praktikum ya for veterinary clinical diagnosis ya. Dan jangan lupa pakai jas praktikum atau kamu pakai apa namanya scrub ya, it's up to you ya mana yang mau Anda gunakan. Boleh jas praktikum, boleh scrub, boleh itu. Kemudian bila mana mungkin coba sedia stetoskop and thermometer and others ya for you for yourself ya sendiri untuk kamu sendiri. Jadi stetoskop, termometer, kalau mungkin kamu punya pen light, is okay, good ya. Jadi itu sediakan sendiri untukmu sendiri. Jadi supaya tidak saling pinjam dengan teman-teman yang lain. Kami menyediakan tapi terbatas sekali stetoskop ya. Termometer juga terbatas. Sehingga kalau Anda punya itu lebih bagus. Sedia ya. Also pen light ya, senter kecil gitu ya. Pen light ya. Nah, kami akan sediakan banyak yang lain, maksudnya begitu. Yang biru-biru ini bagian Anda untuk menyediakan. Buku petunjuk praktikum sudah tersedia, tidak perlu dicetak. But if you apa namanya prefer to print, ya it's up to you. Ya, jadi kamu lebih nyaman untuk baca secara print out, terserah. Saya sudah menyediakan yang bentuk yang e-book atau digital, ya, tidak perlu dicetak. Nanti ada beberapa LKS, lembar kerja siswa. Mungkin juga saya coba sediakan, Anda bisa dapatkan cuma-cuma, ya tidak perlu beli. Kemudian kami coba sediakan, kami punya beberapa peralatan yang nanti bisa digunakan untuk praktis, hands-on gitu ya. Ada otoscope, some tools itu very restrict, jadi sangat terbatas. Ya, sehingga nanti bisa bergantian menggunakannya. Jadi ada otoscope, ada tonovet ya, tonometer ya, fluorescent test, and others ya, yang lain-lain ada scraping blade, ada KOH macam-macam tadi itu Anda gunakan untuk praktikum sesuai dengan topik di tiap minggu yang akan kita lakukan. Ya, baik itu mikroskop, penlight dan lain-lain ya. Termasuk refraktometer dan seterusnya nanti ada di sini kita sediakan. Tapi yang biru Anda sediakan sendiri hewannya tadi itu silakan bawa anjing atau kucing, it's up to you. Kemudian pelajari buku petunjuk praktikumnya sudah saya sediakan ya. Kemudian pakai jas praktikum atau kamu pakai scrub, it's up to you. And I hope you have stethoscope and thermometer ya. Eh, tapi kalau punya pen light dan yang lain-lain silakan ya. Nah, itu lebih bagus. Ya bisa dipahami ya persiapannya. Kemudian apa saja yang akan Anda lakukan pada semester ini?
Setidaknya beberapa hal prinsip ini nanti kamu akan belajar how to handle and restrain ya. Kita akan ajari fear free low stress handling, low stress handling ya. Jadi yang yang tidak membuat mereka stres ya. Fear free atau low stress handling or restraint ya. Kemudian ada status present, ada BCS dan macam-macam nanti sistem integumen di tiap-tiap kamu bisa praktikum tadi itu topik ini semua ya akan Anda dapatkan very detail and each you have a hands-on practicum ya. Jadi untuk regiotoraks untuk Anda akan coba periksa sistem respirasi kardiovaskuler, dengarkan suara jantungnya begitu. Nah, yang patologik yang tidak seperti normalnya di situ itu ada di hepat e-learning nanti dipelajari. Kemudian Anda biasakan dengar, kemudian nanti ada modul praktikumnya dan dikerjakan ya. Termasuk di dalamnya juga ada sistem digestif dan urogenital atau regioabdominal, ada neurologi dan organ khusus mata telinga. Ini beberapa hal yang kita ajarkan nanti pada saat Anda praktis. Ya praktikum, hands on, melakukan sendiri. Ya. Kemudian, nah ini jadwalnya sudah saya atur, coba dilihat di Hebat e-learning ya. For this time ya, jadi kita sedang pendahuluan. Kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang pendahuluan itu dan sedikit tentang pemeriksaan secara umum nanti. Ya, umumnya generally in small animal practice we physically examination ya itu approach pendekatannya from head to tail examination. Nanti kalau di large animal approach itu from tail to head examination. Jadi memang berbeda. Jadi caranya mengajarkan karena kebutuhan pemeriksaan tadi lebih efektif, efisien. Kalau Anda melakukan ini, tidak ada yang tertinggal dan bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Kita akan ajarkan for small animal is approach from head to tail examination. Ya. Kemudian di minggu depan kita libur karena tanggal 25 itu ada kegiatan apa Hari Besar Islam, kebetulan libur. Sehingga saya langsung schedule ya, saya lompati saja. First our practice, hands-on practice itu tanggal 1 bulan September ya. Jadi minggu keempat kita, jadi tidak masalah. It's about low stress handling, fear-free restraint, how to ya apa namanya knowing gitu ya kenal dengan perilaku anjing yang dia sedang stres apa itu yang sehingga mengurangi risiko gigitan dan cakaran pada Anda gitu ya sehingga Anda akan tahu nanti sana. Kemudian yang standar mengukur temperatur, frekuensi respirasi, pulsus, CRT dan lain-lain tadi itu diajarkan di situ. Kemudian Anda lakukan, ya Anda lakukan di situ. Kemudian Anda catat semua yang Anda temukan di sana pada lembar kerja praktikum. Ya, prinsipnya di situ. Nah, every class, ya kelas A, kelas B, kelas C, D, E, F, ya. Nah, saya bagi menjadi dua kelompok besar. Jadi ada dua kelompok besar tiap-tiap kelas. Ada A1, ada A2, ada B1, B2, C1, C2, sampai F1 dan F2. Ya, tiap-tiap kelas tadi itu saya bagi menjadi dua kelompok besar. Yang itu nanti praktikumnya sesuai dengan waktunya. Jadi kalau tanggal 1 bulan 9 itu kelompok A1, A2. Kelompok A3, A4 sementara tidak praktikum dulu. Jadi dia bisa langsung mengerjakan dry praktikum ya in this week ya. Dry praktikum nanti sana. Saya sudah buka tinggal dipelajari. Nah, kemudian kerjakan tugas-tugasnya atau modul praktikumnya. Nanti setelah praktikum yang kelompok A1 dan A2 mengerjakan yang dry praktikum ya. Tidak kita ajarkan. Kalau dulu kita ajarkan ya. Jadi menguras waktu kita. Anda bisa pelajari sendiri sebetulnya nanti diulang-ulang kemudian kerjakan modulnya tadi itu. Ya. Nah, minggu kelima tanggal 8 bulan 9 ganti kelompok A3, A4 ya B3, B4 dan seterusnya sampai ke F4, F3, F4 with the same topics nanti. Yang kelas A1, A2
tidak praktikum hands on, tapi bisa langsung kerjakan dry praktikum, ya. In that weeks, nanti topiknya berbeda lagi situ, ya. Di pekan kelima atau mulai akan dibuka tanggal 8 bulan 9. Kemudian ada modul praktikum yang kemudian bisa langsung dikerjakan. Saya kasih waktu kira-kira 3 atau 4 hari kira-kira, ya. 4 hari. Kemudian minggu ke-6 tanggal 15 bulan 9 we have new topics. So start with A1 dan A2, B1, B2 sampai ke F1, F2 tentang topik yang lain. Jadi palpasi, levonoidus, superficial, penilaian bulu dan kulit, kerokan kulit dan macam-macam nanti kegiatan di sana. Nah, kamu lakukan di situ termasuk evaluation gate, ya, palpasi pada sendi dan lain-lain di situ. Pembimbingnya sudah ada di sana, A1, A2 dengan saya nanti, B1, B2 dengan Prof. Wiwi, ya, C1, C2 dengan Dr. Lina Susanti, dan seterusnya, ya, for F1, FF2 with Dr. Hardani Primariski, ya, ya supervisor. Itu semua ada sampai di pekan terakhir, ada di topik-topik ada, UTS-nya kita lewati, ya. Every weeks, every topics with supervisor, ya, sudah ada datanya di sana, tinggal diikuti, ya. This is the abbreviation. Jadi saya NT itu Nusdianto Triakoso, WMY Wiwi Mimsaku dan seterusnya nanti situ. LS Lina Susanti dan seterusnya, ya. Kemudian terakhir akan ada post test, ya. Oke, kita bicarakan terkait dengan dry practicum. Jadi praktikum, dry praktikum, ya selain praktikum yang di ruang praktikum, ada dry praktikum yang bisa Anda kerjakan di mana saja sebetulnya. Bahannya tersedia di Hebat e-learning, ya. Topiknya atau bahannya bisa berupa multimedia, bisa berupa video, maybe sound, maybe image. Ya, bisa macam-macam ini bahannya. Bahan yang Anda bisa latih atau jadi sekarang Anda berlatih, tidak sekedar ini, Anda berlatih. Nanti akan saya berikan suara-suara jantung normal, misalkan begitu, ya, the normal heart sound. Kamu akan dengarkan suara heart sound terbiasa begitu dengarkan. You prefer use your headset, ya. Jadi something like you use stethoscope. Ya, sama seperti kira-kira begitu nanti Anda bisa dengarkan bahwa dia itu yang seperti itu adalah suara jantung normal. Oh, maybe respiratory sound normal, ya, normal respiratory sound. Kemudian saya kenalkan ada yang lain yang namanya crackless, ya, the abnormal respiratory sound. Nah, itu crackless seperti apa nanti, stertor seperti apa, strictor seperti apa itu. Just pay attention, ya, perhatikan betul, teliti, begitu suaranya gitu. Harapan saya kalau kamu sudah pernah mendengar itu, nanti kalau ketemu pasien, kamu stetoskop, ya, periksa begitu, auskultasi, nah itu akan Anda tahu, oh ini namanya crackless, oh itu wheezing, oh itu stertor and others, ya, sudah tahu nanti. Oh ini murmur, nah, itu seperti, oh itu aritmia, itu sudah tahu nanti sana. Jadi tanpa mencari hewan yang sakit, dengan belajar di Hebat e-learning, Anda sudah tahu normal heart sound and abnormal heart sound. Ya, normal respiratory sound and abnormal respiratory sound. Jadi itu bisa dilatih. Banyak hal nanti di sana. Ya, every week, every topics. Ya, perhatikan di situ. Nah, jadi di Hebat e-learning ada pretest nanti akan kita lakukan. Nanti kita sepakati. Hari ini mau jadi pretest atau tidak, gitu ya. Kalau pretest tadi ada laporan yang kelas F itu a few of your friends itu sedang outbound in China. Ya, it's okay. Jadi tidak ada masalah. Nanti ini kita rekam, nanti dia akan bisa apa namanya pelajari, ya. Manakala waktunya sudah longgar, mungkin agak malam. Sekarang mungkin dia sedang berkegiatan bersama tim yang di sana, begitu, it's okay. Nah, ini nanti bisa Anda pelajari kapan saja. Jadi Anda punya waktu kosong, di sana ada internet, tinggal dibuka, dipelajari. Termasuk tugas-tugas tadi, termasuk pretest. Sehingga saya coba berikan waktu yang saya pikir Anda punya waktu kosong untuk bisa mengerjakan itu. So I setting first, ya, selama ini saat ini saya taruh di jam 4, sorry, 16 tadi itu, ya, sampai jam 21, ya, 9 p.m.
Harapan saya Anda sudah tidak banyak kegiatan kuliah, praktikum, dan lain-lain, sehingga Anda punya waktu kosong dan bisa mengerjakan pretest tadi itu. Nanti kalau tidak sesuai, kita coba sepakati lagi mau kapan mau diatur waktunya, gitu ya. Oke, sementara ini. Kemudian terakhir praktikum, please self learning. Jadi tidak kita supervise, tapi kamu belajar sendiri. Mudah, gampang di sana. Ya tinggal dengarkan, Anda cek, dengarkan, Anda uji-uji sendiri nanti di sana. Ya, in each of A, B, C, D, E, F kelas. Ya, tiap-tiap kelas belajar sendiri, bahan sudah saya sediakan. Kemudian diikuti modul praktikum. Ya, jadi dry praktikum itu topiknya berbeda tiap minggu. Ya, akan saya buka tiap jam 1 siang, Selasa. Nanti topiknya baru terbuka, Anda bisa baru pelajari, kemudian Anda bisa kerjakan modul praktikumnya. Modul praktikum saya buka kira-kira 2 jam setelah, ya jam 3 lah kira-kira. Jam 3 setelah try praktikum open tadi itu. Jadi sehingga Anda bisa belajar 2 jam, kalau cepat Anda bisa kerjakan modul selesai. Waktunya hanya sebentar kan, enggak sampai setengah jam, 30 menit. Jadi cuma beberapa pertanyaan, 20 menit atau 20 pertanyaan atau 15 pertanyaan paling cukup itu sudah ya. Jadi it's always every weeks ya. Modul praktikum itu selalu setelah atau try praktikum followed with modul praktikum. Jadi try praktikum itu selalu akan diikuti oleh modul praktikum. Jadi kerjakan maksudnya. Anda punya waktu 5 days, almost 110 hours nanti. Cukup, sangat cukup tadi itu ya. Sehingga seandainya ada kegiatan yang sangat padat sekali di 1 2 hari, tidak masalah. Kamu masih punya waktu 3 4 5 hari. Ya, It's, I think enough ya, cukup waktunya segitu. Kemudian total nanti kamu akan kami uji lagi. Ya, terkait dengan modul praktikum tadi itu kami akan uji ya. Oke, jadi di waktunya akan kita atur nanti untuk post test ya. It's about topic of try practicum ya. Nanti terkait dengan low stress handling, especially how to know about the behavior ya, behavior of the feline and canine nanti. Kamu tahu dia sedang stres dan begini, bagaimana caranya itu menghadapi tadi itu supaya kamu tidak dicakar, tidak digigit gitu ya. Jadi ini akan menghindarkan prevent for scratch and bites ya, baik itu anjing ataupun kucing nanti itu. Kemudian ada body condition scoring, ada trichogram ya, woodland skin scraping and others ya, gait paralysis, respiratory sound, heart sound, and others ya. Jadi include pain assessment in small animal. Jadi the one primary authorization of veteriner itu adalah animal welfare. Jadi kamu harus bisa mengambil keputusan, tahu persis kalau dia sakit, kamu harus atasi dia, the pain, sakitnya tadi itu, nyerinya tadi itu, with some of treatment gitu ya. Nah, itu kamu harus mengenal dulu sebelum tahu bahwa dia sakit, kamu obati tadi itu kamu harus mengenal dia sakit apa enggak, parah apa tidak dan seterusnya. With a pain assessment. Nah, ada caranya, ada tekniknya. Nanti kami berikan pengetahuannya, kemudian kami uji. Kamu akan tahu nanti apa dia sakit, nyeri atau tidak, pain apa tidak dan seterusnya ya. This is all the topics of try practicum ya. Low stress handling, BCS, trichogram and others, up to otoscopy or fluorescent test ya di sana. Dan beberapa mungkin yang kalau kita bisa lakukan, misalkan dengan tonometer dan lain-lain, saya akan coba berikan di situ. Saya akan, karena ini masih saya upgrade terus ya, saya improve kegiatan-kegiatan itu yang dengan begitu Anda skillful ya, bisa terampil tanpa harus di ruang praktek gitu maksudnya. Sehingga ini akan sangat membantu Anda untuk bisa punya pengetahuan lebih dari sana. Kemudian yang lain coba perhatikan, ada tugas anamnesis. Ya, ini bagian dari assessment of diagnosa klinik veterinary practicum ya. Jadi salah satu tugas yang harus Anda selesaikan adalah tugas anamnesis.
Jadi untuk penilaian ini ada di praktikum, tidak di kuliah. Kuliah kemarin hanya saya spill saja, saya sampaikan. Nah, penilaiannya ada di praktikum, ya. So you have competence about this professional communication, anamnesis, history taking, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin Anda punya pengalaman individual, each of you. Semua dari tiap-tiap Anda itu harus punya pengetahuan, pengalaman about history taking atau anamnesis ini, ya. Why? Because at the end your study, you have to pass about OSCE, ya, Objective Structure Clinical Examination. Ya, UKM PPDH itu punya dua macam, two type of examination. Satu CBT about theory, and the others is practice, OSCE, Objective Structure Clinical Examination. One of this OSCE is anamnesis. So you have fully competence about this anamnesis. This is an experience that I want you have to, ya, about this competence, ya. Nah, saya sudah atur, jadi penugasan nanti dibaca di penugasan di Hebat e-learning di in your course, ya, in Hebat e-learning. Just click about tugas anamnesis. Nah, di sana ada penjelasannya. Saya akan bagi bagaimana caranya. Saya berikan dua macam hewan, ya, anjing dan kucing. Nah, anjing itu saya berikan, sorry, apa namanya, kode begitu, ya, untuk mahasiswa yang mendapatkan atau punya angka dua, angka kedua terakhir, ya, itu genap, ya. Itu dia pasiennya anjing. Kalau dia gasal, angka kedua terakhirnya, angka kedua dari terakhir tadi itu gasal, dia pasiennya kucing. And the case that you faced it, ya, jadi kasus yang Anda hadapi tadi itu angka 0 sampai 9. So 0 means diary, ya, diary case of diary, ya. Satu itu batuk coach, ya, kedua muntah, sampai 9 dia dysuria, ya. So this combination, ya, kalau kamu misalkan namanya misalkan di nomor 1612311110, ya. The second last is one. One itu adalah gasal. So your patient is cat or feline. Ya, satu. 10 ini kan ada 10. Angka terakhir kan 10. 1, 0. One and zero, ya. The second last your number itu misalkan kalau NIM-nya yang tadi 1612231110 itu keduanya kan 10 angka terakhirnya. Yang satu itu adalah yang angka kedua ganjil tadi itu adalah kucing. Sementara Anda mendapatkan angka 0 itu kasusnya diare. Sehingga pada yang punya nomor ini, dia menghadapi kasus kucing yang sedang diare. Begitu kira-kira, ya, paham? Sehingga cek kembali nomormu masing-masing, it's up to you. Jadi dicek sendiri nomornya sendiri-sendiri. Jadi kalau akhirnya 31 misalkan berarti dia ganjil itu kucing, satu batuk. Jadi dia sedang menghadapi pasien kucing yang dengan keluhan batuk. Gitu, ya, paham, ya? Nah, kemudian Anda tindak lanjuti setelah mendapatkan apa informasi ini tadi itu, tindak lanjuti. Nah, dengan ini tugas Anda tadi, tentukan hewan dan kasusnya dari NIM Anda tadi itu. Tergantung Anda, misalkan Satria Airlangga itu nomornya 161251 891, ya. Nine, the second last number, ya, nine tadi itu dia adalah ganjil. Maka dia adalah kucing hewannya, ya, feline. Kemudian one is the last your number, itu kasusnya batuk. Sehingga Anda akan mendapatkan apa namanya pasien kucing dengan keluhan batuk, gitu, ya. Sehingga kemudian lakukan anamnesis itu, Anda harus belajar hewan kalau dia batuk itu penyakitnya apa saja kemungkinannya, gitu, ya. Kemudian Anda lakukan anamnesis tadi itu. Semua yang sudah saya jelaskan harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan penilaian
OSCE termasuk di sana ya. Caranya di situ. Kemudian berbagai hal sudah ada saya berikan poin-poin atau komponen penilaian ya sudah ada. Just apa namanya take a look at tugas anamnesis and your habit learning. Ya. Kemudian Anda rekam, begitu kemudian Anda unggah anamnesis ini ke YouTube Anda, ya. Kemudian ambil apa namanya linknya tadi itu dan aktifkan fitur subtitle, ya. Pastikan fitur subtitlenya aktif, ya. Kemudian bikin laporan. Seperti apa laporannya? It's very simple, something like this, ya. Laporannya cukup tugas praktikum anamnesis, diagnosa itu, nama Anda siapa, ya, nomor NIM-nya berapa, kelas apa. And that your patient. Nah, itu. Pasien Anda siapa? Anjing apa kucing hewannya tadi itu. Kemudian umurnya berapa? Ya, jenis kelaminnya. Nah, selain yang kami tentukan seperti kucing dan kasusnya batuk misalkan tadi ini, it's up to you. Ya, kamu atur sendiri. Jadi misalkan umurnya masih papis gitu ya, 3 bulan atau 4 bulan, it's up to you gitu. Atau masih kitten gitu, it's up to you. Atau dia hewan senior misalkan begitu, umurnya sampai 11 tahun, it's up to you. Yang kami tentukan hanya jenis hewannya kucing atau anjing, kemudian kasusnya dari 0 sampai 9 itu tadi. Ya. Nah, Anda misalkan pakai apa hewan pasien Anda Persia misalkan. Warnanya kuning dan putih seperti ini misalkan. Ya, enggak masalah. Jadi, kemudian Anda lakukan tanya jawab pada klien, Anda bisa bikin skenario begitu, nah, kemudian direkam. Ya. Sehingga nanti kalau ada kesesuaian penilaiannya tadi terkait dengan topik ini pertanyaannya kasus-kasus batuk tadi itu, apa saja yang harus Anda tanyakan? Kalau benar ya bagus. Kalau tidak relate ya tidak relevan ya nanti berkurang nilainya gitu ya. Selain ketentuan yang harus sesuai dengan kebutuhan OSCE yang sudah pernah saya sampaikan tempo hari ya. Anda harus menyapa klien ya. Anda harus mengenalkan diri pada klien. Anda menanyakan apa namanya keluhan utamanya apa gitu ya. Kemudian apa riwayat penyakitnya dulu pernah sakit serupa apa tidak dan seterusnya banyak hal tadi itu Anda harus tanyakan di sana. Kalau itu tidak ada nilai kami kurangi. Anda tidak menyapa klien misalkan begitu, ya saya kurangi nilainya. Seandainya total nanti Anda bagus nilainya 90, ya saya kurangi 10. Nanti Anda tidak mengenalkan diri Anda, ya saya kurangi lagi, kurangi 10 jadi 70 nilai. Begitu terus. Kalau sampai tidak melakukan semua, ya tidak ada nilainya kamu. Gitu kira-kira. Intinya di sana ya. Ini kami akan cek nanti link YouTube-mu tadi itu ke sana. Kami akan cek gitu. Ya. Jadi perhatikan ini. Kemudian this is our assessment ya for this practicum course ya. Jadi karena ada lecture, ada practicum for veterinary clinical diagnosis ya. Jadi pretest is also one of our assessment. Ya nanti berapa banyak 10%. Kemudian praktikum modul tiap-tiap minggu tadi itu saya kasih 14%. Hands-on praktikum itu sampai 16%. Nanti akan ada tugas, misalkan begitu ada 10%. UAS ya pas post test ya, jadi kira-kira begitu atau bentuk yang lain nanti karena ini masih baru. Kami akan masih evaluasi maybe 18%, 19% ya, sampai 19%. Kemudian ada praktikum kasus ini masih kita coba analisa, kalau tidak nanti kita ubah setting anunya, tapi kalau mungkin ada nanti akan kami berikan praktikum kasus ya. Kemudian ada tugas anamnesis tadi itu sampai 18%, mungkin lebih, maybe more ya. Jadi, nah ini kira-kira yang akan kita nilai dari semua kegiatan praktikum Anda di semester ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu yang saya sampaikan secara umum. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya masuk ke penjelasan tentang apa pemeriksaan fisik secara umum. Ini tentang kegiatan Anda di praktikum itu yang harus Anda pahami betul. Karena ini masih baru, ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjutkan, ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ke basic. Nah, ini. Secara umum nanti akan Anda melakukan semua ini. Cuma kami pecah-pecah menjadi kegiatan-kegiatan kecil yang dengan itu Anda bisa
leluasa melakukannya, melatihnya gitu ya. Meskipun kami tidak berharap Anda betul-betul terampil saat itu karena nanti butuh latihan terus gitu ya. This is basic technique was small animal physical examination ya. Yang harus Anda bisa lakukan. Bagaimana caranya melakukan pemeriksaan pada hewan kecil ya. Jadi di dunia saya mengacu kepada beberapa kawan yang di Amerika sana ya termasuk di Pennsylvania University and some university veterinary medicine ya. Nah, itu mengajarinya selalu from head to tail approach ya examination pada small animal. Nanti yang di large animal itu from tail to head dari belakang ke depan. Jadi kalau hewan dari kepala sampai ke ekor gitu kira-kira. Apa saja tahapannya? Maybe 18 step ya. Sorry, X step ya, 8 langkah ini saja. Sehingga nanti ya berangkat dari kepala sampai ke bagian ekor gitu ya. Jadi di bagian kepala, head and neck, nanti integumen Anda bisa periksa ya kulit begitu. Kemudian bagian toraks, kaki depan, toraks, abdomen, kemudian kaki belakang dan ekor, kemudian sampai ke rektum, kira-kira begitu. Jadi nanti kami bagi tadi itu. Jadi yang umum ya TPR belajar dulu. Kemudian integumen nanti termasuk nanti scraping pun Anda bisa periksa di sana. Nanti skin scanning apa namanya turgor kulit kamu cek dan banyak hal nanti. Termasuk misalkan apa menggunakan wood lamp yang terkait dengan integumen tadi itu. Nah, itu kamu akan bisa periksa. Nanti yang di urogenital, ya praktikumnya bisa palpasi. Nanti yang lain-lain kamu belajar untuk melihat, mengambil sampel urin, and then you examine in microscope. Maybe you found kristal urea. Nah, kemudian setahu nanti kristal urea. Nanti akan diperdalam di dry practicum. What kind of kristal urea that you knows. Ya, jadi banyak macamnya kristal urea tadi. Bentuknya juga begitu macam-macam. Sehingga kamu harus tahu kalau Anda menemukan kasus seperti itu, ambil sampel, cek di bawah mikroskop. So you found kristal urea gitu ya. Nah, itu khas nanti. Apakah dia kristal urea struvit, maybe oksal apa namanya, kalsium oksalat, maybe others ya kristal urea. Nah, itu kira-kira itu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya yang mungkin akan Anda lakukan, tapi kami pecah-pecah. Ya, jadi di mata itu ada banyak yang bisa Anda lakukan. Nanti bisa periksa apa namanya PLR, ya pupillary light reflex. Cari apakah ada discharge okuler, gitu. Ada discharge nasal hidung, ada hypersalivation, gitu ya. Ada anisukuriya, pupil size, and others ya. Semua itu di bagian kepala Anda bisa periksa di sana ya. Kemudian oral cavity juga demikian sama itu caranya begitu. Cuma kegiatannya kami pecah-pecah sehingga ada spesial organ ya mata dan telinga kami sendirikan. Nanti karena kamu belajar bisa lebih lebih detail. Tapi dalam proses kegiatan physical examination itu kira-kira begitu. Bagian kepala apa saja yang bisa diperiksa. So in eyes area, jadi ada discharge, coba perhatikan ada discharge apa tidak okuler. PLR just doing with pen light ya, you can use pen light to check the PLR. Venous respon juga begitu, adanya ulcer di mata nanti dengan fluorescein test apa itu banyak yang bisa kita lakukan. Kalau telinga Anda bisa lihat apa ada peradangan, kalau perlu menggunakan otoskop dan seterusnya, ada discharge apa tidak dan itu bagian kepala Anda bisa periksa. Kemudian integumen tadi itu, skin and hairs ya. Warnanya begitu, ada botak apa tidak. Nanti kamu cek turgor kulitnya, ya skin tenting, turgor kulit tadi. Skin turgor ya. Kemudian ada lesion, ada parasite, ada macam-macam kamu bisa tahu nanti. Kemudian di bagian toraks nanti apa pemeriksaan jantung, respirasi dan macam-macam tadi itu termasuk nanti sampai ke kaki depan bisa diperiksa, kemudian abdomen apa yang saja yang bisa diperiksa, kaki belakang dan seterusnya sampai ke perineal and tail ya. Nah, itu kira-kira berurutan begitu nanti itu tidak akan ada yang hilang, tidak ada yang ada ketinggalan. Sehingga semuanya akan seluruh of the body you will examine ya bisa diperiksa secara menyeluruh dengan baik. Nah, ini the step one ya head and neck ya examination. Jadi perhatikan di beberapa hal ini tadi. Jadi bentuknya normal apa enggak? It should be symmetric
Ya, antara kiri kanan itu sama. Jadi kalau itu dia benjol di salah satu sisi berarti tidak simetrik, asimetrik nanti situ. Jadi bisa diperhatikan betul. Jadi kalau wajah tidak simetrik ini masalah. Bagian hidung tidak simetrik juga masalah. Jadi sudah kelihatan begitu. Ya, shape and symmetry of the skull dari kranium, dari kepala tadi itu. Kemudian periksa mata. Ada banyak kegiatan yang Anda bisa lakukan. Ya, menggunakan PLR, menggunakan Menas Response, ya. Kemudian Anda bisa cek kalau Anda menduga dia adanya kekurangan produksi air mata dengan STT test ya dan yang lain-lain itu. Pokoknya mata diperiksa, telinga diperiksa, mulut juga bisa diperiksa, dibuka, caranya lihat apa yang berubah di sana, giginya penuh karang gigi apa tidak, misalkan ada yang banyak yang tanggal apa tidak dan seterusnya banyak keradangan pada gusi dan seterusnya ya bisa dilihat di situ. Kemudian Anda bisa palpasi lymph node mandibular, maybe trachea and thyroid gland itu. Jadi bisa dipalpasi di situ. Ini bagian kepala yang bisa Anda lakukan, ya. Jadi ini periksa tiap-tiap apa bagian tadi itu. Kalau pemeriksaan mata lebih detail biasanya nanti. Jadi Anda bisa periksa konjungtivanya, PLR-nya, kemudian menas respon, kemudian ada nistagmus apa tidak, misalkan begitu ya. Seperti apa nistagmus itu sebetulnya nanti ya butuh pemahaman yang lebih detail ya. Nah, itu matanya bisa dicek apakah ada leleran discharge nasal misalkan maybe ya. Kemudian Anda bisa eye compression ya atau repropulsion tadi itu untuk mengetahui adanya apa penyakit lain gitu. Jadi kalau waktu kuliah tadi kelas A dan B saya tanyakan apa bedanya antara buftalmos ya yang okuler itu membesar dengan exophthalmos. Exophthalmos itu ukurannya masih sama, tapi dia lebih ke depan. Nah, exophthalmos itu seringkali nanti ada penyakit di bagian orbita. Orbita itu tempatnya bola mata tadi itu, tulang cengkungan atau seperti mangkok tadi itu. Sehingga ada tumor dan lain-lain tadi itu di bagian belakang itu mendorong apa namanya bola mata lebih menonjol ke depan, tapi ukurannya tetap. Gitu ya. Termasuk satu penyakit yang seperti itu adalah hyperthyroidism. Jadi kalau hipertiroid itu cenderung dia exophthalmos, ya, bola matanya. Nah, ini bisa diperiksa di bagian kepala dan leher. Periksa telinga tadi itu, ya kelihatan kalau dia sudah sampai keluar leleran telinganya dari luar ya kelihatan ada yang kering-kering apa namanya di sekitar lubang telinga. Tapi kalau tidak Anda bisa buka karena bentuk telinga juga macam-macam, ada yang open begitu, dia berdiri, ya, ada yang kemudian rebah dan macam-macam tadi itu. Jadi ada bahkan sampai tertutup betul telinganya karena dia lebar sekali daun telinganya. Nah, itu macam-macam di sana. Nah, secara umum perhatikan pina tadi itu, kemudian lubangnya nanti bisa diamati menggunakan otoskop. Ya. Nah, kalau benar nanti kan bisa sampai melihat ke membrana timpani. Bagaimana menggunakan otoskop tadi itu. Di sana akan kelihatan adanya discharge, walks, and others ya. Ya, mungkin ada nanah, mungkin ada perlukaan, mungkin bahkan ada parasite itu bisa kelihatan di sana. Ya, ear mite ya, parasite. Kemudian bridge of the nose, nanti perhatikan apakah dia simetrik, apa ada pembesaran, perubahan bentuk, erosi, nah atas nanti bisa kelihatan di sana ya. Mudah sekali buka mulutnya tadi itu, periksa gigi-giginya, lidahnya, kemudian membrana mukus ya, cyanotic, or maybe icteric, maybe anemic ya, paler, or maybe hyperemic ya itu, and others ya. Also you can check the CRT ya, capillary refill time ya, nanti dicek di sana. Ya, itu menjadi penting untuk bagian-bagian. Ada beberapa breed tertentu yang tidak bisa. Why? Because the mucus color ya itu tidak pink ya gitu ya. Because they have color. Sehingga kamu tidak bisa periksa rongga mulutnya karena lidahnya hitam, gusinya juga hitam semua, tidak kelihatan kan? Apa dia hiperemis, apakah dia anemis, tidak bisa karena dia hitam. Sehingga Anda bisa periksa bagian konjungtiva, ya. Jadi konjungtiva itu tidak ada warnanya biasanya nanti. Kalau yang di rongga mulut masih ada warnanya, ada melaninnya mungkin di beberapa hewan tuh ada di sana, sehingga tertutupi apa namanya warna normalnya dari banyaknya kapiler di bagian itu tertutup oleh adanya
melanin atau warna. Ya. Kemudian ini bagian yang lain. Jadi capillary refill time tadi itu Anda bisa tekan di bagian gusi, ya. Nah, kemudian Anda lepas. Nah, bekas dari tekanan itu membuat ada bekas putih, ya, blanch begitu, ya. Tidak boleh lebih dari 2 detik, ya. Kalau lebih dia artinya eh, refill time dari kapiler kapiler tadi itu juga lama, berarti harusnya segera, gitu. Lama itu akibat darah itu kental. Nah, biasanya kalau dia dehidrasi, cairannya berkurang, darah itu kental. Sehingga dia cukup butuh waktu untuk kembali lagi setelah Anda tekan. Nah, sehingga kalau CRT-nya meningkat, ya, capillary refill time meningkat tadi, over 2 seconds, ya, lebih dari 2 detik tadi itu, mengindikasikan terjadinya masalah di sistem sirkulasi itu. Umumnya akibat dia dehidrasi. Umumnya, ya, akibat dehidrasi. Ada sebab-sebab yang lain nanti. Ya. Jadi cek apa namanya gusinya dan yang lain-lain tadi itu terkait dengan warna dan integriti. Jadi ada luka apa tidak dan seterusnya tadi bengkak apa tidak dan macam-macam ya. Gigi dicek ya. Seringkali ada banyak karang gigi. Pada anjing kucing seringkali itu terjadi ya periodontal disease, tartar ya tartar atau kalkul ya. Jadi batu juga sebenarnya karang gigi tadi itu ya tartar. Jadi tergantung grade-nya nanti. Jadi ada yang masih ringan, ada sampai yang berat, ketutup semua apa giginya, tidak kelihatan sama sekali. Dan itu biasanya merusak gusi, merusak akar gigi, dan bahkan tulang tempat gigi itu menancap, ya tulang alveolar namanya. Itu terganggu juga akibat adanya karang gigi tadi itu. Nah, itu perhatikan di bagian itu. Ya. Tonsil, jadi normalnya dia kecil, tidak kelihatan, tapi kalau dia radang di bagian mulut apa itu menjadi besar. Diraba sakit, dia nelan saja sakit. Ya, tonsil itu atau apa amandel gitu ya, lupa saja. Kemudian periksa lidah juga begitu terkait dengan warnanya. Mungkin akan Anda menemukan ada benjolan di bawah lidah gitu. Atau mungkin ada benjolan di bawah dagu, di mandibula gitu ya. Nah, di sana perhatikan ada tempat-tempat saliva gland. Ya, di bagian tubuh kepala tadi itu di beberapa tempat itu ada kelenjar ludah saliva gland. Ya. Nah itu apa? Mungkin ada temukan radang di sana, ya, di bawah lidah, sublingual, di bawah mandibula dan di bawah apa namanya parotis di sekitar apa bawahnya eh, telinga gitu ya. Nah, itu seringkali juga mengalami keradangan sehingga dia akan membesar dan apa namanya tampak jelas gelasnya. Ini adalah lymph node, ya, the position of lymph node. Normalnya dia tidak terlalu bisa diraba, ya. Yang bisa diraba beberapa saja, ya, something like a mandibular lymph node, ya, this one di bagian mandibula dekat dengan apa leher gitu ya. Kemudian ada popliteal, ada prescapula, ya, ada salivary, ya. Selain itu tidak bisa diraba, maksudnya begitu ya. Selain itu tidak bisa diraba. Ya, termasuk di aksila, di ialak, di iliak, di inguinal apa itu tidak bisa diraba. Jadi yang yang apa? Yang garis putus-putus ini tadi ya. Jadi iliaka itu di bagian panggul atau di inguinal di antara paha, kemudian di aksila tadi. Saking kecilnya tidak bisa diraba. Tapi kalau dia sakit, nah dia akan membesar. Jadi sangat mudah ditemukan nanti dia akan enlargement, ya membesar, enlargement. Oke, this is about the lymph node ya. Nah, integumen tadi itu, bulu atau rambut saya lebih banyak bilang tuh rambut ya. Nah, Anda bisa lihat dari kejauhan dengan inspeksional tadi itu ada rambut yang botak apa enggak, apa namanya istilahnya, alopecia ya. Ada bagian-bagian tubuh yang rambutnya menipis sehingga kulitnya kelihatan apa tidak, botak gitu ya. Alopecia. Ya, kemudian Anda bisa apa eh, cek ya periksa tadi itu apakah di tubuhnya tadi itu banyak apa namanya parasite ya. Nah, biasanya menggunakan fliscom. Bahasa Jawa itu serit ya, Pak. Sisir yang rapat itu. Yang dengan itu nanti parasit itu tidak bisa lewat sehingga tersangkut di sisir tadi itu dan kemudian kita akan tahu bahwa di sana ada
Umumnya ya parasit yang kita temukan ya fleas, pinjal banyak di sana. Ya. Nanti dengan cara itu nanti Anda sisir, begitu kemudian Anda butuh kertas putih ya di meja, kemudian Anda tekankan sisir tadi setelah digunakan untuk menyisir tadi itu pada kertas putih tadi itu. Sehingga semuanya akan jatuh di sana. Ya beberapa rambut akan ada di situ termasuk parasit-parasit yang tersangkut di sisir tadi itu akan Anda temukan di kertas putih di meja itu nanti. Ya, begitu caranya nanti. Dan yang lain-lain nanti bisa dicek adanya massa itu butuh palpasi nanti ya. Adanya apa massa, nodul, apa pustul, papula macam-macam tadi itu Anda bisa cek sehingga perhatikan butuh pengetahuan yang lain terkait dengan eh, primary or secondary lesion, skin lesion. Sehingga kamu harus paham itu nanti ada pelajaran yang khusus Anda harus belajar terkait dengan melihat apa namanya lesi primer dan sekunder dari kulit. Karena ini kelihatan betul, ya. Jadi kalau Anda tidak tahu seperti apa itu pustul, or maybe papul, or maybe nodul, or maybe fissure and others, ya. Nah, itu kamu tidak bisa mencatat bahwa itu bagian penting dari satu penyakit, itu ya. Sehingga harus kenal. Yang itu tampak di kulit tadi itu akan tampak itu semua. Mungkin pustul, pustula itu adalah nanah, pus, pas, ya. Abses tadi itu. Jadi itu bisa bisa muncul juga, bisa tidak muncul, bisa adanya di dalam ya. Sehingga kalau kulit ada nanahnya namanya pioderma, itu bisa bisa timbul begitu, apa mentul begitu, menonjol dari permukaan kulit, bisa juga tidak ya. Sehingga harus bisa palpasi. Tapi perubahan tadi mudah dilihat. Kemudian assess hydration, you can skin tenting ya. Tadi itu skin turgor tadi itu ditarik, dicubit, kemudian lepas. Harusnya segera kembali ke posisinya. Jadi kalau Anda cubit, tarik kulit di bagian pangkal leher itu, Anda tarik, kemudian Anda lepas, dia harus segera kembali ke... Ini bagian cara untuk menduga apakah si pasien tadi itu dehydration or not. Ya, dehidrasi atau tidak. Hanya salah satu bagian cara saja untuk menetapkan itu. Tapi bukan mutlak. Hanya dengan itu kita akan bisa mengukur dia dehidrasi atau tidak. Tidak bisa. Ya, with the skin tenting, with the skin turgor tadi itu. Karena itu, kenapa begitu? Karena skin turgor itu sebetulnya memeriksa elasticity of the skin, elastisitas kulit, ya. Because pada saat elastisitas kulit tadi itu Anda uji, di sana tidak hanya sekedar adanya cairan air tadi, not just fill with the water, ya. Tidak hanya itu, tapi di kulit itu ada kolagen, they have collagen, they have elastin, they have fat, ada lemak di sana yang membuat dia jadi elastis, jadi fleksibel ya. Sehingga skin tenting ini hanya satu bagian kecil saja untuk menduga hydration, hidrasinya kulit, ketersediaan air di kulit tadi itu. Tapi tidak mutlak ya. Harus diuji dengan cara yang lain karena tadi itu ada faktor pembaurnya yang membuat bisa keliru nanti. Di sana ada juga lemak, ada apa namanya tadi, kolagen dan elastin. Yang kalau dia tua, misalkan hewannya tua, kurus misalkan begitu, lemaknya tidak ada, tua, kolagennya sudah sedikit, tinggal sedikit. Sehingga kulit itu tidak elastis lagi. Even dia tidak dehidrasi, gitu ya, perhatikan. Sehingga kalau kamu bergantung pada itu, kamu pikir dia dehidrasi padahal enggak. Masalahnya pada hewan yang tua tadi itu, apalagi dia kurus, itu lemaknya enggak ada. Kolagennya rendah, elastinnya juga rendah, sehingga kulit tidak lagi elastis. Jangan dikira itu dehidrasi, begitu maksudnya begitu. Jadi nanti ada pelajaran yang lain ya. But it is one teknik ya to assess the hydration. Ya. Kemudian palpasi di kalau betina tadi terutama di mammary gland ya, ya, itu menjadi penting karena umumnya kita temukan massa atau tumor di situ. Ya, saya baru mengoperasi itu sampai berapa kilo itu besar sekali ya. 2 kepalan tangan itu anunya ukurannya pada anjing eh, Rottweiler. Oke, this is thoracic limb, kaki depan. Ya,
Jadi perhatikan kaki depan tadi, mulai dari apa skapula sampai ke ujung kaki atau sebaliknya nggak masalah gitu ya. Palpasi otot-ototnya, sendi-sendinya, tulang-tulangnya tadi itu di bagian mana yang dia bengkak, nyeri, sakit itu ya dipalpasi. Nah gitu ya. Sambil diperhatikan ekspresi si hewan tadi itu. Jadi Anda untuk mengetahui di mana bagian yang dia sakit nyeri. Misalkan dia habis diduga jatuh misalkan gitu. Adakah kemungkinan dia fracture? Di bagian yang mana dia periksa, Anda bisa periksa dengan palpation. Nah, dengan menekan-nekan di bagian-bagian apa mulai dijiti sampai skapula tadi itu di bagian mana dia punya masalah. Yang kemudian Anda bisa tindak lanjuti nanti dengan X-ray. Ya, benarkah dia fracture, or maybe fissure and others. Ya, jadi begitu caranya nanti. Tapi X-ray tidak bisa serta-merta begitu karena kalau hewannya besar itu tidak cukup film tadi itu, sehingga Anda harus localize. Ditentukan di mana yang dia sakit tadi itu. Makanya butuh palpasi dulu. Oh, ternyata di bagian ujung tulang humerus yang dekat dengan sendi siku, misalkan begitu. Nah, ada caranya menyebut itu nanti, cuma saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi ada fraktur yang di dekat yang di tulang humerus yang di dekatnya siku. Ya. Tulang humerus itu ada dua sisi sebetulnya. Ada yang nanti berhubungan dengan skapula, tapi ada yang berhubungan dengan siku. Nah, itu atau jauh dari tubuh yang mana sebutannya distal atau proksimal dan seterusnya nanti. Sehingga istilah itu harus Anda gunakan terus nanti sana ya. Nah, itu kira-kira seperti itu nanti. Kemudian coba lakukan conscious perception examination. Jadi dengan knuckling position. Tujuannya ini uji uji saraf sebetulnya. Jadi salah satu contoh yang nanti ada video yang saya sertakan di situ. Nah, ini namanya conscious perception ya pemeriksaannya. Kemudian coba di apa lymph node diperiksa apakah di bagian sekitar skapula tadi itu ada yang bengkak lymph node-nya kalau umumnya tidak ada, tidak terasa ya. Baik itu yang di sana ataupun di aksila kira-kira ya tidak terasa. Nah, ini adalah conscious perception ya, conscious perception. Jadi ini knuckling perhatikan di sini ini namanya ataksia. Jadi dia tidak bisa mengatur, normalnya dia tidak begitu. Nanti perhatikan betul terkait dengan si hewan ini tadi, ya. Nah ini di knocking position. Ini Anda bisa hitung berapa detik dia mengalami begitu, ya. Dicek kembali. Satu, dua, tiga, empat, almost 4 seconds, ya. Dicoba lagi mungkin. Nah, masih belum. Cek lagi, ya. Satu, dua, tiga, ya, dua, ya. Jadi antara 4 tadi itu kira-kira. Ya cek Bang. Satu, dua, tiga, empat. Ya around 5 second. Saya perhatikan kaki satunya. Langsung ya. Directly, langsung. Dicoba lagi, langsung. Nah, berarti ada kelemahan di kaki kiri itu tadi. Nah, dia namanya ataksia. Ya. Dengan conscious perception, ya, knuckling test tadi itu, nah, dia ketahuan bahwa yang sebelah kiri itu lemah. Jalannya tidak terlalu jelas, tapi dengan uji tadi itu, namanya postural reaction tadi itu, kita tahu bahwa ada kelemahan di kaki kiri belakang. Yang kalau kaki kanan tadi dengan knuckling teknik examination tadi itu, dia langsung menapak benar pada posisinya. Sebelah kiri tidak bisa. Jadi butuh 4 detik, mungkin sekitar itu, ya, dia mengembalikan pada posisinya. Dan banyak uji yang lain nanti yang Anda akan ketahui pada saat pemeriksaan saraf. Ya. Jadi ini saya abaikan. Toraks, ya. Bagian dada coba dicek apakah ada benjolan, ada lubang, ada apa di bagian itu about the integrity of the rib ya dari dari tulang dada tadi itu dan apa rusuk gitu ya. Jadi biasanya ada gigitan, trauma macam-macam tadi terjadi di sana. Kita tidak kelihatan karena ketutup dengan rambut. Nah, itu serius ya, hati-hati. Begitu Anda dapat laporan dia trauma misalkan atau berkelahi misalkan begitu. Nah, cek dengan teliti bagian kalau perlu dicukur. Kalau Anda curigai dia sesek begitu, maka curigai ada sesuatu yang tidak benar dengan bisa saja ada lubang sedikit yang dengan itu udara akan masuk ke rongga dada dan kemudian dia akan makin lama tidak bisa bernapas. Kalau Anda abaikan di situ mati, ya, nah, dia akan dengan segera akan mati. Jadi perhatikan. Kemudian Anda bisa cek the vertebrae, spinal, ya, tulang belakang. Jadi Anda bisa cek di sana, di palpate, gitu. Kemudian Anda tekan di bagian spinosus and transverse, ya, jadi di situ. Harusnya tidak ada
deformity, ada perubahan bentuk tulang, misalnya. Atau ada rasa nyeri di sana, ya, hyperestesia. Jadi hyperestesia itu disentuh saja sudah sakit, nyeri, sakit. Harusnya tidak ada di situ. Kalau ada di situ ada masalah kan nanti, itu ya. Jadi kemudian di bagian toraks juga kamu bisa periksa suara-suara respirasi atau jantung normal atau tidak normal tadi itu ya, cari perhatikan. Kemudian di abdomen di sana ada beberapa sistem ya, ada digestion, ada urinary, ada reproduction gitu ya. Ada 3 sistem di sana, perhatikan. Pada hewan-hewan kecil ini bisa dievaluasi dengan dipalpate, dipalpasi. Pakai satu tangan bisa, tapi Amazing. kalau hewan besar, hewannya ukurannya besar maksudnya, itu menggunakan 2 tangan, ya, with 2 hands. Ya. Nah, itu kan satu tangan tidak cukup mampu untuk bisa menekan nanti. Ya. Apalagi kalau dia nyeri itu sakit menegang begitu nih, perutnya keras. Jadi sulit Anda bisa tahu. Tapi kalau dia fleksibel ini mudah diketahui. Anda bisa cek intestine, jadi itu bisa dilakukan mudah gitu ya. Gunakan kadang-kadang gunakan ujung tangan untuk bisa merasakan lebih detail dari apakah dia nyeri, adanya massa, adanya distensi dan lain-lain nanti sana ya. Nah, normalnya liver ya cannot be palpate ya. Jadi liver itu normalnya tidak melebihi dari rusuk di sebelah kanan itu tidak lebih dari situ. Jadi kalau Anda bisa meraba sesuatu di baliknya rusuk tadi itu pasti tanda bahwa livernya besar ya. Hepatomegali namanya. Ya, terasa di situ. Normalnya tidak terasa ya. Kidney, ginjal di daerah lumbal tadi itu, pada anjing ini cenderung dia lebih lengket atau menempel di bagian retroperional, ya. Nah, tapi pada kucing dia lebih loose, lebih longgar sehingga Anda bisa palpasi, ya. Di bagian retroperitoneal tadi itu bisa Anda palpasi pada kucing dua-duanya, pada anjing enggak, hanya salah satu saja, ya. Nah, kemudian coba dirasakan permukaannya tadi itu apakah ada irregular shape ya kira-kira begitu yang terasa tidak beraturan tadi itu harusnya kan dia halus banget ya. Kemudian apakah ada pain, ada nyeri pada saat Anda palpasi tadi itu. Ya, ada pembesaran tidak. Normalnya ukuran ginjal itu kira-kira 2 kali lumbal kedua. Ya, normalnya itu ukurannya ginjal, panjangnya ginjal itu not more than twice of second lumbal ya twice ya 2 kali lumbal kedua. Jadi panjangnya itu tidak pernah lebih dari, kalau lebih dari itu besar pasti namanya. Eh, ginjal yang besar sebutannya apa? Renomegali gitu ya sebutannya. Jadi ini bisa besar, bisa macam-macam sebabnya nanti. Kalau dia ukuran ginjalnya membesar atau renomegali tadi itu bisa teraba. Dengan perabaan nanti Anda sudah bisa menduga, oh ini lebih besar dari harusnya normal. Kalau spleen atau limpa tadi itu agak sulit diraba, tapi kadang-kadang mungkin teraba pada anjing, ya. The tail of the spleen itu ujung belakangnya tadi itu mungkin teraba masih di bagian ventral abdomen. Bahkan kalau cukup besar dia sampai ke sekitar umbilikal areanya yang bisa teraba di situ. Tapi jarang ya sampai sebesar itu. Kemudian intestine kamu bisa raba ya with 1 or 2 hand. Jadi kalau dia besar butuh 2 tangan. Kalau kecil pakai 1 tangan saja. Ya. Kemudian inguinal lymph node ya biasanya apa namanya sulit dipalpasi karena dia cukup kecil, sangat kecil. Tapi kalau ada keradangan di abdomen, bisa saja dia membesar nanti sehingga sakit kemudian ya terasa besar. Ya. Kemudian di kaki belakang dan ekor ya sama seperti kaki depan juga perhatikan apakah ada deformitas, ada krepitasi, ada panas, nyeri macam-macam tadi itu di bagian kaki belakang dua kaki. Atau termasuk dia tadi knuckling examination tadi itu coba dicek apakah dia normal untuk dia bisa digerakkan dan lain-lain tadi itu dengan cara itu ya. Kemudian tail apa namanya eh, ekor gitu ya. Jadi ekor tadi itu Anda bisa coba tarik sedikit begitu ke atas ke depan begitu untuk tahu apakah ada rasa nyeri atau tidak di bagian itu ya. Dengan mendorong sedikit untuk mencari tahu adakah rasa sakit di daerah lumbosakral di bagian area situ. Ya. Gently tapi ya gently pressure ya. Jadi
At the base of tail ya, coba perhatikan di sana. Kemudian bagian perineal, perianal, sekitar anus itu ya, pangkal ekor dan sekitar anus. Perhatikan di situ karena kalau betina ada alat kelamin juga di sana gitu ya. Ada valve, vulva gitu ya. Pada kucing, perhatikan, penis kucing itu ada di area perineal. Kalau anjing ada di area abdominal, penis kucing. Termasuk juga nanti posisinya testis itu macam-macam pada hewan. Ada yang di perineal seperti kucing itu testis dan penisnya ada di area perineal, ya. Tapi kalau sapi misalkan testisnya itu ada di inguinal, ya testisnya. Termasuk penisnya nanti ada di bagian abdominal, gitu ya kira. Sehingga tidak sama satu hewan dengan yang lain. Coba perhatikan di situ posisinya, testikelnya tadi itu. Itu simetrik apa tidak ini harus dipalpate ya, dipalpasi. Nah, seringkali tidak Anda cek, Anda lupa. Ini harus dipalpasi betul, karena ini syarat dari kenormalan tubuh. Jadi normalnya kira-kira setelah 2 bulan tadi itu dia harus turun ya, testikelnya tadi pada skrotum. Nah, ada kalanya dia tidak bisa turun dengan baik sampai ke skrotum, sehingga dia menjadi tertinggal di dalam tubuh. Atau mungkin sudah keluar tapi tidak masuk ke kantong. Sehingga hanya satu saja kalau dia tertinggal namanya apa? Satu masuk, satunya tidak bisa masuk ke skrotum, testikelnya tadi itu. Sebutannya apa kalau hanya satu saja? Alah, enggak tahu sebetulnya. Monorchid, ya. Monorchid. Jadi ada yang tertinggal, ya, di bagian perut, karena asalnya memang di bagian perut dia akan nanti keluar, kemudian masuk ke kantong skrotum tadi, testikel. Tapi ada kalanya dia di inguinal sudah, tapi tidak bisa masuk ke kantong testikel. Jadi kelihatan menonjol di bagian inguinal, testikelnya, ya, testisnya tadi itu satu. Tinggal kita ambil gampang nanti ya. Nah, masalahnya begini nanti, kalau dia tunggal, monorchid tadi itu satu tertinggal di abdomen, ini biasa menjadi tumor. Dia akan neoplastik, akan berkembang biak dan menjadi besar sekali di bagian abdomen. Ya, karena dia tidak normal, tidak wajar di sana. Sehingga nanti harus diambil, maksudnya begitu. Dan termasuk yang monorchid tadi itu tidak boleh ya, perhatikan, tidak boleh kontraindikasi. Tidak boleh Anda diminta oleh klien memasukkan testikel tadi ke normal position, ya, di skrotum tadi, tidak boleh. Karena dia penyakit, ya, hereditary, diturunkan dari nenek moyangnya, tidak boleh. Sehingga kalau Anda melakukan itu untuk tujuan apa namanya lomba begitu misalkan ya, itu tidak boleh. Anda melanggar etika dokter hewan. Ya, justru itu harus dikastrasi supaya tidak melahirkan lagi hewan yang monorchid. Ya, begitu. Apalagi cryptorchid. Kalau cryptopsid hampir bisa dipastikan dia tidak bisa reproduce ya, tapi kalau monorchid masih. Ya. Nah, itu perhatikan di situ ya. Jadi ini bagian dari proses sampai kemudian Anda periksa di bagian perineal area, termasuk mau periksa rektum dan lain-lain tadi itu untuk mengetahui apakah ada masalah di bagian rektal tadi itu ya. Nah, ini caranya kalau Anda melakukan pemeriksaan apa TBR sebaiknya memang di pertama kali Anda lakukan caranya begitu. Sangat mudah sebetulnya. Jadi karena alat kita sekarang otomatis ya apa termometer tadi itu kalau dia tidak naik sepersekian detik untuk sekian waktu indikator dia akan bunyi bip ya dit, dia akan bunyi tanda bahwa dia tidak ada lagi peningkatan suhu tubuh yang bisa diperiksa. Tapi kalau dulu tidak ada sehingga kita harus over 1 minute ya. Jadi eh, put the thermometer in a rectal ya. Jadi kalau dulu, kalau sekarang tuh sudah ada indikatornya sehingga kalau dia tidak naik sepersekian detik itu bunyi dia bipnya, bip 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 gitu nanti. Normalnya dia suhu anjing dan kucing ya itu tadi normalnya. Tadi sudah saya jelaskan pada saat kuliah ya. Jadi hipertermia itu seperti apa, hipotermia apa bedanya dengan pireksia atau dia apa namanya demam dan lain-lain tadi itu apa namanya eh, eh, harus tahu bedanya tadi itu ya. Oke, jadi eh, itu yang harus diperhatikan. Termasuk mungkin kamu bisa evaluasi the rectal area, rectum ya, rectal area. Jadi kalau Anda menemukan dia seringkali hematosis ya namanya. Hematosis ya itu adanya darah di feses.
itu ada kemungkinan ada perlukaan di bagian rektal. So you have to check ya with the teknik ya, some certain teknik nanti. Apakah ada perlukaan di sana, ada darah betul di situ dan lain-lain nanti sana ya itu bisa diperiksa. Termasuk kemungkinan adanya prostat tadi itu kalau apa terjadi pada hewan jantan, Anda bisa cek dengan digital palpation namanya. Memasukkan yo digiti yo apa namanya finger tadi itu ke dalam rektum, kemudian Anda bisa tekan, bisa palpasi. Akan merasakan adanya pembesaran prostat ya, hyper apa trofi prostat ya. Jadi pada jantan tadi itu. Seringkali dia akan kesulitan kencing, mungkin ada darahnya, tapi gejala yang lain diikuti, biasanya sulit juga dia defekasi karena the space is apa namanya narrow gitu ya, makin sempit anunya sehingga feses sulit keluar karena ada pembesaran prostat. Ya. Oke, jadi kira-kira itu yang saya jelaskan terkait dengan eh, proses pemeriksaan fisik ya pada anjing kucing yang nanti akan Anda lakukan di ruang periksa, ruang praktikum di sana. Ya. Dengan sesuai dengan waktunya tadi itu, kapan Anda melakukan apa di sana. Mudah-mudahan sudah bisa saya lengkapi dengan lembar kerja praktikum nanti di sana, sehingga Anda bisa lakukan tiap-tiap minggu apa saja yang harus Anda lakukan, dan kemudian Anda catat di sana. Gitu ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan? Saya masih ada kelas yang lain soalnya. Apa namanya? Kehadiran tadi sudah? Mana Permisi Rafael? dokter, izin Ah, bertanya. mm. Untuk tugas anamnesisnya tadi, apakah diperbolehkan menggunakan boneka ya dok? Atau wajib menggunakan hewan? Ya, boleh pakai boneka. Yang penting kan bukan itu masalahnya. Jadi mau pakai boneka, mau pakai hewan beneran ya silakan. Ya. Tapi yang jelas dia adalah anjing atau kucing sesuai dengan kasus yang Anda dapatkan. Tiap-tiap kamu kan punya nomor sendiri tadi itu. Kemudian Anda bisa skenario dengan teman. Jadi makanya Anda perlu butuh belajar tadi. Kalau dapat kasus batuk itu penyakitnya apa saja sehingga Anda harus tanya apa saja di situ. Nah, kira-kira begitu nanti. Nah, saya akan lebih banyak melihat itu tadi, kemampuan Anda belajar untuk bisa bertanya dengan baik. Jadi soal Anda nanti mau action, misalkan mau ngobati apa itu, ya silakan, tapi tidak penting. Dalam penilaian anamnesis itu bukan bagian penting tadi itu. Oh ini saya obati, ini Pak ya saya injeksi, silakan, itu action saja kan. Tapi saya lebih akan mencari tahu kemampuan Anda untuk menanyakan sesuatu yang relate dengan kasus Anda. Kalau tidak relate ya tidak masuk gitu. Pertanyaannya misalkan dia batuk, Anda tanya dia diare segala macam ya tidak ada urusannya dengan itu. Itu kira-kira sana ya. Ya paham. Jadi tidak masalah Anda mau pakai kucing hidup atau pakai boneka, it's up to you gitu ya. Karena itu hanya hanya aksesoris. Yang penting itu sebetulnya tanya jawab Anda dengan si yang punya itu tadi. Makanya belajarnya di sana. Ya bisa dipahami. Baik dokter, terima Oke. kasih banyak. Good. Ada lagi pertanyaan mungkin? Permisi dokter. Ya. Saya dari Farisha Sofia dari kelas Oke. F, belum Ya. sempat presensi. Oh tadi. Iya. Belum sempat presensi. Is it? Coba saya lihat. Oh ini ya. Siapa? Farisa. Ya, Silakan. Ada makasih beberapa dokter. temanmu yang masih outbound di China katanya. It's okay. Bisa, Farisa bisa? Oke, sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Dok, Ya. permisi dokter. Heeh. Mau presensi Zarania Kelas Nawazeta kelas B. D, Dadu. B. OB. This one. Silakan. Ada lagi? Kelas A sudah Terima komplit. kasih dokter. Kelas C komplit. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Saya harap sudah paham semua, sehingga kemudian Anda tidak akan lagi ada masalah pada saat Anda kita melakukan banyak aktivitas di hebat. Kelompok, insya Allah sudah saya bagi. Jadi Anda cek ya kelas, ya grup praktikum nanti sudah ada di sana semua. Ya, nah, ini sesuai waktunya masing-masing nanti.
Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, oke. Jadi saya harap Anda sudah paham, cukup paham, sudah punya rencana untuk melakukannya tadi itu. Harapan saya itu akan bisa dikerjakan dengan baik, lancar, gitu ya. Kemudian kita bisa menilai dengan baik sehingga Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal dari semua aktivitas ini, khususnya di praktikum diagnosa klinik veteriner. Begitu ya. Oke. Dengan begitu saya akhiri penjelasan dan beberapa penjelasan khusus untuk praktikum tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Terima dok. kasih, dokter. Ya. wabarakatuh. Dok. Seharusnya apa?